Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Pratama Hendra dari kelas Indralaya jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Handes Laihat MPD dan Ibu Dr. Randa Asmalena MPD. Tugasnya yaitu membuat skenario pembelajaran. Baiklah, saya Fajri Pratama Hendra dari kelas Indralaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya angkatan 2021, semester 1. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Ilir Barat 1. Di sini saya akan membacakan dan melaksanakan skenario pembelajaran, yaitu skenario pembelajaran ini dilaksanakan di Satuan Pendidikan SD Negeri 14 Palembang. Tema yaitu landasan sosiologi pendidikan. Alokasi waktu 6 kali 35 menit. Mapel yaitu pengantar pendidikan, kompetisi dasar, menjelaskan landasan sosiologi pendidikan. PK-nya yaitu mengidentifikasi landasan sosiologi pendidikan. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan belajar ini, siswa dapat memahami landasan sosiologi pendidikan. Alat atau medianya yaitu Zoom meeting, bahan atau materi yaitu RBP dan materi landasan sosiologi pendidikan. Tahap selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendahuluan, yaitu guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, guru melaksanakan komunikasi tentang kehadiran siswa, menginformasi tema dan tujuan pembelajaran. Tahap kedua yaitu bagian inti. Guru mengingatkan kembali materi tentang landasan pendidikan. Siswa mengamati perkembangan pendidikan di Indonesia. Siswa menuliskan pertanyaan mengenai landasan pendidikan yang ada di Indonesia. Siswa memberikan pertanyaan yang telah dibuat kepada teman melalui aplikasi Zoom. Siswa menjelaskan pertanyaan dan mengumpulkan hasil dari diskusi tanya jawab. Guru menjelaskan landasan sosiologi di Indonesia. Setelah guru menjelaskan materi utama, siswa diberi kesempatan untuk bertanya terhadap materi yang dipaparkan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin menjawab pertanyaan dari teman yang bertanya. Lalu, siswa melakukan diskusi pertanyaan dan hasil dari jawaban bersama teman. Penutupan kegiatan ditutup melalui siswa bersama guru melakukan refleksi dari pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Bersama-sama siswa dan guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Siswa mengerjakan evaluasi, guru melakukan penilaian hasil belajar, dan kegiatan ditutup melalui mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Penilaian sikap melalui
Kegiatan siswa yaitu jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, dan peduli. Penilaian pengetahuannya, guru menilai melalui mengerjakan latihan tertulis, dan penilaian keterampilannya yaitu pada saat sesi tanya jawab. Diketahui oleh kepala sekolah yaitu Ibu Sumiati SPD dan saya sebagai guru kelas yaitu Fajri Pratama Hendra. Berikut merupakan tahapan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri 14 Palembang yang berada pada Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Bukit Baru, Kabupaten Palembang Kota, Provinsi Sumatera Selatan. Tema pembelajaran hari ini yaitu landasan sosiologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, siswa-siswi yang Bapak ajarkan. Di sini baik, kita akan melaksanakan pembacaan doa sebelum kegiatan belajar dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menanyakan bagi siapa yang tidak hadir dan siapa saja yang memiliki izin tidak hadir kelas. Oke. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai landasan sosiologi pendidikan. Oke, kita masuk bagian intinya yaitu apakah ada yang tahu yaitu landasan pendidikan apa? Ya, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat berkelanjut dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tentang landasan sosiologi pendidikan. Landasan dalam sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antara pribadi dan antara kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat,
dibedakan menjadi 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginan, asalkan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup orang lain. Yang kedua yaitu paham kolektivisme. Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat, yang kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Paham ketiga yaitu paham integralistik, yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain, secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya, manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik, yaitu bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang didasari oleh satu, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, yaitu kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang terakhir, yaitu selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Materi selanjutnya yaitu fungsi kajian landasan sosiologi pendidikan. Fungsi pertama yaitu sebagai fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikan akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena yang dihadapi secara akurat. Fungsi kedua yaitu fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Fungsi ketiga yaitu fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja, pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Jadi, secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, yaitu pemahaman, eksplanasi, prediksi, dan utilisasi. Melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Ada 4 ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan, yaitu hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan secara operasional dapat definisi sebagai cabang sosiologi
yang memusatkan perhatian pada mempelajari hubungan antara peranata pendidikan dengan peranata kehidupan lainnya, antara unit pendidikan dan komunitas sekitar, interaksi sosial antara orang-orang dalam satu unit pendidikan, dan dampak pendidikan pada kehidupan peserta didik. Materi terakhir yaitu implementasi landasan sosiologi pendidikan. Berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkan muatan lokal di langkai kurikulum sekolah, muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan Nusantara dan berjiwa nasional. Akan tetapi, memahami dan menyatu dengan lingkungan. Dilakukan baik melalui jalur sekolah, seperti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sejarah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nah, baik. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdasarkan hasil yang telah kita pelajari, saya dapat simpulkan bahwa dasar sosiologi berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisa ilmiah tentang proses sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Baik, untuk ketua kelas, untuk dilakukan pembacaan doa penutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.